Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Aulia Anjani Rijai dari kelas H Tahsin kelompok F. Di sini saya akan menghafal dan menjelaskan sedikit mengenai tajwidnya dari surat pilihan, yaitu surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Kemudian untuk tajwidnya, dalam surat Al-Alaq ini terdapat terdapat beberapa hukum bacaan tajwid gitu ya. Yang pertama ada hukum bacaan qalqalah. Nah, pada ayat pertama, ayat awal-awal itu terdapat di ayat awal-awal dan akhir-akhir ayat itu terdapat beberapa hukum bacaan qalqalah gitu. Kemudian ada hukum bacaan alif lam samsiah. Nah, di surat Al-Alaq ini juga terdapat beberapa banyak hukum bacaan alif lam samsiah. Nah, alif lam samsiah ini kan ada dua, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Apa sih itu alif lam samsiah dan qamariyah? Alif lam samsiah itu adalah alif lam yang menggunakan tasjid, sedangkan alif lam qamariyah itu adalah alif yang tidak ada tasjidnya. Nah, dalam surat Al-Alaq ini terdapat dua-duanya hukum alif lam gitu, baik itu hukum alif lam samsiah maupun itu hukum alif lam qamariyah. Untuk alif lam qamariyah ini juga ada beberapa gitu ya. Kemudian ada hukum bacaan ihfa gitu. Ada di surat kedua, yaitu bacaannya khalaqal insana. Mana yang menjadi hukum bacaan tajwid? Hukum bacaan ihfanya yaitu insana. Nah, di situ kan ada nun mati bertemu dengan huruf sin gitu ya. Huruf sin itu adalah salah satu dari 15 huruf ihfa. Kemudian ada hukum bacaan mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini juga sudah populer ya, karena tersebar di seluruh surat dalam Al-Qur'an gitu. Kemudian ada hukum bacaan idhar. Nah, hukum bacaan idhar di surat Al-Alaq ini juga ada beberapa gitu ya. Salah satunya yang jadikan saya contoh itu masih di ayat kedua, yaitu min alaq. Mana yang menjadi hukum idharnya? Min a. Nah, di situ kan hukum bacaannya nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu huruf ain. Kemudian ada hukum bacaan mad arid li sukun. Nah, hampir di setiap akhir ayat itu hukumnya mad arid li sukun ya, meskipun tidak. Kemudian ada hukum bacaan idgham bila gunah. Nah, dari huruf idgham bila gunah yang dua itu lengkap ya, ada semua di surat ini. Ada di ayat ke-7 dan ayat ke-15. Lalu ada hukum bacaan gunnah. Nah, hukum bacaannya ini ketika nun bertasjid dan mim bertasjid gitu. Adapun contohnya ada di ayat ke-8 yang bunyinya inna ila. Nah, mana yang menjadi hukum bacaannya? Yaitu inna. Di situ ada nun yang ditasjid. Kemudian ada hukum bacaan mad lain. Nah, mad lain di surat ini juga ada beberapa gitu ya. Gak cuma 1-2 tapi ada beberapa gitu. Contohnya aro'aita. Mana yang menjadi hukum baca? Ketika ada ya mati
sebelumnya ada baris fathah. Lalu yang selanjutnya ada hukum bacaan tafhim. Nah, hukum bacaan tafhim di surat ini cuman ada satu, yaitu ada di ayat ke-14. Tafhim itu artinya tebal gitu, karena ada lafaz Allah yang sebelumnya ada baris fathah gitu ya, berbeda dengan tarkik yang merupakan lafaz Allah yang sebelumnya ada baris kasroh. Lalu yang selanjutnya ada hukum bacaan iqlab. Nah, hukum bacaan iqlab ini adalah salah satu hukum bacaan tajwid yang mudah untuk dimengerti karena hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ba. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.